Halo Jihan, selamat malam. Halo Mbak, malam. Bagaimana nih kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik Mbak. Makasih loh udah diundang buat ngobrol Wah, di sini. kita juga makasih Mbak Jihan udah ngeluangin waktu ngobrol di On Cam Everynet, kayak kasih tips-tips gitu ya tentang bisnis ya. Oke, Oke siap Mbak. nih. Nah, sebelum nih tanya-tanya lebih jauh nih, aku mau tanya, sebelumnya memulai bisnis ini sempat kerja di mana gitu atau emang dari awal itu dari awal setelah lulus kuliah atau lulus sekolah itu langsung bisnis? Kalau aku Mbak memulai bisnis itu tuh udah dari semester 1 kayaknya waktu aku kuliah. Aku baru lulus November tahun kemarin, S1-nya. Terus dari sejak semester 1 tuh udah mulai bisnis, cuman baru ditekuni banget karena aku udah selesai S1 harus lebih ke tahap yang lebih serius. Akhirnya memulai kayak nyetok barang lebih banyak itu dimulai ketika sudah lulus gitu Mbak, di awal-awal pandemi 2020 kemarin sih. Nah, kenapa memutuskan untuk menjadi pebisnis? Enggak apa ya, kerja di kantoran gitu? Uh, karena aku itu terlahir dari anak seorang karyawan juga, Mbak. Yang hidupnya itu ya sebulan, ngerti nggak? Kalau pengen apa-apa pasti ibu bilang, ya udah nanti tunggu tanggal ini, tunggu Oh apa ya, tunggu gaji. gajian dulu ya, gitu ya? Sebulan itu tuh harus diempet-empetin dan waktunya juga udah habis untuk kerja, nggak ada waktu untuk bisnis juga. Terus buat anak-anak kan adikku ada adik juga, uangnya udah cukup untuk itu aja. Aku pengennya sih lebih ke kebebasan finansial, tapi aku juga harus sadar nih, harus risk taker dengan resiko-resiko yang aku hadapi ke depannya gitu. Jadi lebih ke situ motivasi utamanya. Untuk finansial yang lebih baik gitu ya? Untuk finansial yang lebih baik dan menciptakan lapangan Lapangan pekerjaan. pekerjaan. Oke, Penting. tapi ada keinginan untuk kerja di kantoran gitu nggak sih sebenarnya? Untuk kerja di kantoran ada, tapi kantornya kantorku sendiri. Oke, berarti CEO-nya gitu ya? Si Atau owner-nya ownernya gitu? ya. Oke. Nah, Mbak Jihan ini kan masa pandemi nih kan, mulai usahanya. Gimana sih kiat-kiat memulai bisnis di masa pandemi ini? Kiat-kiat memulai bisnis di masa pandemi yang pertama harus pantang menyerah. Itu harus powerful juga dan cepat beradaptasi. Itu yang paling penting sih Mbak untuk di awal-awal memulai bisnis, apalagi dengan keadaan dunia seperti sekarang yang nggak normal ya hitungannya ya. Jadi kita harus benar-benar menjadi sosok yang tangguh dan pandai beradaptasi gitu Mbak. Selain pandai beradaptasi, cari peluang juga penting ya. Iya betul, cari peluang itu. Sering aja searching-searching kan smartphone, jangan stupid user ya. Aku dulu pernah Mbak di itin temanku, stupid user gitu aja nggak bisa. Mohon maaf, sekarang saya berbisnis online. Wow, oke. Ajang pembuktian juga nggak sih? Iya benar sih, ajang pembuktian juga ke ke teman-teman masa lampau yang pernah menyepelekan mungkin ya. Apa perasaanku aja? Oke. Oke. Nah, dengar-dengar nih Mbak Jihan ini kan berbisnis dengan modal yang sangat minim, bener nggak sih? Bener Mbak, jadi waktu awal-awal dulu, waktu masih semester 1, 2, sampai semester 3 aku, karena aku semester 4 ke atas aku dapat beasiswa, Ya. itu kan dari orang tua per bulan, anak kuliah cuma dikasih 500.000, itu bener-bener untuk ngeprint, biaya transport dari rumah ke kampus. Dulu aku rumahnya di Klaten, kampusku di Solo, Wow. kayak ya itu mepet banget. Nah, dari di situ aku dulu itu sistem dropshipper. Oh iya Oke, Mbak ya. mulai dari dropshipper. Oke. Jadi buat akun Shopee dulu, yang akun Shopee-nya sekarang ke-ban, udah nggak bisa dibuka, akhirnya aku bikin baru yang sekarang. Itu dari kampusku di Kartasura, aku sampai ke BTC. Di sela-sela jam kuliah, jadi zuhur jam 12 sampai jam 1 kan istirahat ya, istirahat makan siang ketika kuliah itu. 1 jam itu aku untuk PP, BTC, Kartasura itu sekitar 45 menit, habis itu muterin pasar, ngambilin barang, habis itu barangnya aku taruh jok, kalau enggak aku taruh depan itu kalau banyak, habis itu aku langsung kuliah lagi, sampai pernah dosenku gini, kuliah, orang golek duit wae digituin. Wow. Ya, kalau saya nggak cari duit, saya nggak bisa hidup, Pak. Terjawab gitu. Oke. Jadi akhirnya ya udah mulai dari situ Mbak, itu bener-bener kayak cuman 20.000 kali ya buat beli kuota kan, bikin akun Shopee.
akhirnya ya jalan sampai sekarang Mbak, alhamdulillah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.